Oke, saya ulangi kembali ya. Saya kenalkan dulu Droteh itu apa. Ini tim apa sih? Kemudian ini saya akan menjelaskan sedikit saja. Kita berdiri, Droteh itu tim kita berdiri sejak 26 Juni 2018 yang diprakarsai oleh satu founder dan dua co-founder yang bermula dari 2 orang hingga sekarang menjadi 9 orang. Alhamdulillah. Tim kami dipenuhi orang-orang baik, jujur, dan amanah, insya Allah. Kita mengutamakan dari sisi aspek kejujuran tadi, kebaikan, dan amanah untuk menambah jejaring tim dan kita nggak mengutamakan skill ya. Skill nanti kita bisa upgrade bareng-bareng insya Allah. Kemudian tim kami ini sudah memiliki company profile yang beralamat di droteh.com, atau bisa dicari di Google Droteh gitu aja. Kemudian ada toko online-nya juga beralamat di warung.droteh.com. Ada kelas online juga, cloud.droteh.com. Mungkin seperti fasilitas webinar ini ya, cuma beda platform saja, beda softwarenya. Kemudian kita juga punya produk GNU Linux, ada aplikasi Android juga, ada jasa infrastruktur jaringan juga, jasa untuk membangun web juga. Kemudian ada produk yang berupa materi yang dikhususkan untuk kuliah online. Ada juga jasa kuliah online-nya. Produk untuk saat ini yang sudah jalan yaitu produk dan jasa yang berada di lini pendidikan, terutama di kuliah online-nya ini. Untuk yang lini lainnya sedang dikembangkan. Dan lanjut ke visi misi ya. Ini untuk visi misi sudah kami jelentrehkan, sudah kami sudah kami musyawarahkan antara founder dan co-founder lainnya tadi. Visi kami ya ini membersamai UKM, usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia menggunakan teknologi dari kami, dari Droteh, untuk menuju ke usaha di atas kelas UKM. Jadi untuk membersamai UKM yang sampai nanti UKM tersebut berada atau naik kelas di atas kelas UKM. Misinya yaitu kita bagi menjadi 3. Pertama, kita rangkul para UKM-nya di seluruh Indonesia yang menggunakan teknologi dari kami yang berupa Android, website, dan media infrastruktur servernya. Kemudian kedua, kita berikan solusi. Setelah kita rangkul, kita berikan solusi atas permasalahan para UKM yang ada di seluruh Indonesia yang menggunakan teknologi dari kami. Setelah kita rangkul, kemudian kita berikan solusi. Nomor 3, kita adalah bantu secara edukasi ke seluruh masyarakat Indonesia terhadap penggunaan teknologi yang kami hadirkan untuk mengatasi solusi masalah yang ada di UKM. Jadi secara keseluruhan visi misi di tim kami yakni kita ingin membantu UKM ya, usaha kecil dan taraf taraf hidup lah, untuk meningkatkan mutu UKM agar bisa menjangkau di atas kelas UKM-nya. Misalkan sekarang UKM omset, misalkan saya bahas sedikit mengolah kata bisnis ya, nggak apa-apa ya. Saya bahas mengolah sedikit kata bisnis. Ya, silakan Mas.
uh, omset, kata kunci omset dulu ya. Misalkan omset dari UKM itu 10 juta, rentang 10 juta sampai 100 juta ya. Mungkin dengan penggunaan teknologi dari kami mungkin nanti lipatnya atau 10 kali lipatnya atau dan sekian selama mereka bisa menggunakannya dengan catatan mereka sendiri yang bergerak, bukan kami ya. Kami cuma menghadirkan solusi, mereka yang bergerak menggunakan teknologi dari kami. Seperti itu intinya, kita cuma menghadirkan sebuah teknologi, kita pasarkan, kemudian setelah kita pasarkan barulah kita ada feedback, baru kemudian kita berikan suatu edukasi terhadap penggunaan teknologi tersebut. Jadi nggak cuma kita buatin teknologi sampai ke pasar udah ya udah selesai, enggak. Jadi kita sampai benar-benar mereka itu bisa menguasai teknologi tersebut. Cara edukasi misalkan. Nah, saya ini di sini di tim Drota ini sebagai di bidang ya bisa di bidang marketing lah, bidang marketingnya. Kemudian saya membawai di lini pendidikannya, edukasinya. Jadi dari produk sampai yang lainnya yang bikin ada sendiri sebetulnya. Saya nggak bikin, saya sebetulnya nggak ada rekan yang saya percayai, dan alhamdulillah untuk produk utama ini masih jalan. Padahal itu dari bikin sistemnya dari sejak 2018 akhir ya, sampai sekarang produk utamanya belum jadi, belum kelar karena ada satu dan berbagai hal. Karena kita juga jujur saja kantor sementara belum punya, kantor sementara itu ya, kantor sementara aja belum punya, apalagi kantor utama. Kita bergeraknya di online. Jadi alhamdulillah karena ada kita di Indonesia dapat wabah ini, dapat musibah COVID, corona. Jadi sistem yang telah kami buat alhamdulillah dapat terpakai di saat wabah seperti ini. Kita semuanya full online sekarang, alhamdulillah. Nah, selanjutnya ke halaman berikutnya kita menganjak ke lisensi ya. Lisensi ini saya berikan CC by SA 3.0. Lisensi ini boleh sekali digunakan untuk mendistribusikan materi ini baik secara gratis maupun berbayar. Boleh didistribusikan ke manapun, boleh difotokopi, boleh fotokopi juga boleh dipelajari, boleh dimodifikasi. Silakan, saya meridhoinya, saya merestuinya. Dan yang sebagai catatan untuk lisensi ini harus tolong mohon sertakan sumber aslinya, karena sumber itu sangat berharga sekali di dunia sekarang ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini bahasan kita kali ini kok bahasan lagi ya, sekedar sharing aja, sharing, nggak usah terlalu formal. Poin-poin pokoknya bisa dilihat seperti ini ya. Kita nanti kenalan dulu, yang namanya ada Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia, ada registrar resmi Pandi. Kemudian kita bahas rujukan resmi COVID-19 dari pemerintah Indonesia, peran IT untuk mencegah dan melawan COVID-19, kemudian sinergi IT yang insya Allah bisa membantu menghentikan penyebaran COVID-19. Dengan catatan ya, semuanya geraknya bareng. Donasi Anda sangatlah membantu Indonesia. Kemudian sosialisasi COVID ini adalah nomor 1.
Kemudian kita bahas untuk tolong sambungkan kami sampai ke daerah pelosok Indonesia yang bisa Anda jangkau. Lalu kami juga butuh sukarelawan IT sebanyak mungkin untuk mendukung program sosialisasi COVID-19. Yang terakhir, ada 2 terakhir, ini sebagai motivasi atau apa ya, terserah apa namanya ini. Yang penting jangan sendirian, mari bersinergi, saatnya kita lawan COVID bareng-bareng, dan ucapkan bismillah, geraklah semampu Anda. Oke, poin pertama ya, ini sudah jam berapa ya? Wah, sudah hampir jam 2 ya. Wah, setengah jam saya sampaikan ya, nanti ya, cepat ya. Oke, pertama, situs resmi Pandi ada di pandi.id. Coba buka masing-masing, silahkan searching apa itu pandi.id. Di situ nanti Anda akan menjumpai suatu organisasi pengelola nama domain internet di Indonesia yang resmi sebagai pengelola utama countryleveldomain.id, yaitu ID yang artinya Indonesia, negara Indonesia, kode untuk negara Indonesia. Nah, Pandi ini yang mengurusi seluruh domain yang berekstensi belakangnya paling akhir .id, yang mengelola .id yang ada di seluruh Indonesia. Nah, karena pengelolaannya domain itu cukup banyak banget, mungkin saat ini sudah mencapai berapa ya? Ya, saya nggak bisa menghitungnya pokoknya. Ini makanya ada yang namanya registrar resmi yang dari Pandi. Ada juga registrar yang non resmi, ada juga. Tidak lewat Pandi, intinya mereka lewat registrar resminya Pandi. Nah, bisa dilihat di pandi.id/registrar ya, atau di websitenya pandi.id tadi bisa dilihat bagian registrar siapa saja, bisa dilihat. Mungkin ada yang paling terkenal, mungkin yang saya lihat ada Rumah Web, mungkin ada apalagi ya, Cloud Kilat, Niaga Hoster, Citra Web, dan lain-lain. Itu registrar resmi Pandi. Jadi ketika kita mau mengakses informasi resmi itu kita akses dari registrarnya resmi Pandi. Kita akses informasi domainnya. Domain itu sebetulnya ada syarat-syarat penggunaannya kan. Ada syaratnya, misalkan ada KTP dan lain-lain. Nah, itu bisa ditanyakan di registrar resmi Pandinya. Nah, setelah kita tahu nanti domain, misalkan kita udah tahu domain.id, misalkan ada myid, ada goid, ada sch.id, ada ac.id, dan lain-lain, itu adalah yang resmi ada di Indonesia ya, yang di bawah lindungan dari Pandi ya. Nah, untuk masalah yang ada, bukan masalah ya, ada ujian yang ada di Indonesia ini sekarang, ada wabah COVID ini. Kita ketahui ada banyak sekali informasi yang mengatasnamakan domain-domain, nggak tahu itu asalnya dari mana. Saya cuma menjumpai di Telegram lah, di WhatsApp, di Facebook, di mana-mana. Ini kenapa informasinya bisa domainnya banyak sekali dan itu nggak resmi? Padahal ada domain resmi yang udah disediakan sama pemerintah. Kenapa nggak kita pakai aja yang dari pemerintah? Atau mereka yang belum mengetahui domain tersebut yang resmi yang mana, yang tidak resmi yang mana? Saya juga kurang tahu juga ya. Nah, di sini saya mau sedikit menjelaskan mana sih domain yang
resmi dan non resmi itu yang ada di Indonesia maupun yang enggak ada di Indonesia. Ya seperti saya bilang tadi, ada di Pandi, intinya mencarinya di Pandi dulu. Utamanya organisasi yang menghandle seluruh domain adalah di Pandi. Kemudian kalau untuk mencari informasi, ada di registrar resmi Pandi aja. Kita cari di hosting. Yang hosting itu bisa saja ada registrar resminya, bisa saja ada yang enggak registrar resmi. Gitu ya. Jadi saya utamakan carilah yang registrar resmi dulu. Nah, setelah cari informasi di sana, kita dapatkan, oh ini domainnya yang .id ternyata resmi dari Indonesia. Oh, .co.id itu perusahaan yang ada di Indonesia yang ada legalitasnya. Oh, ini .go.id situs resmi pemerintah Indonesia. Oh, ternyata ada go.id ya, situs resmi pemerintah ya. Terus kita langsung menuju ke rujukan resminya COVID-19. Nah, ini yang ada di Indonesia. Ada situs resminya seperti ini, covid19.go.id. Ada situs resmi lagi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah misalkan ya. Ada corona.jatengprov.go.id. Nah, semuanya go.id ya. Cara ngeceknya mudah sebetulnya, tanpa melalui registrar pun bisa. Sebetulnya bisa lewat WUIS. Ada yang tahu WUIS di sini? Coba angkat tangan yang tahu WUIS. WUIS, WHOIS. Chatting aja, chatting, nggak usah menyuarakan. Halo, halo. Ada yang tahu WUIS? Nggak ada ya? WUIS nggak ada yang tahu ini. Ya udah. Oke, WUIS ini sebagai intinya apa ya? Sebagai pencari tahu siapa sih pemilik domain go.id ini yang resmi, siapa sih? Siapa sih pemilik domainnya? Kan WU itu kan siapa ya? Is adalah, jadi adalah siapa adalah gitu ya. Nah, jika di Indonesia WUIS hanya ada satu resmi yang dicari, ya ini WUIS yang ada di Pandi. Silahkan dicari sendiri ya nanti ya. Mungkin alamatnya kalau dulu masih wuis.pandi.id, sekarang entah berganti atau enggak, kurang tahu. Bisa dicari sendiri ya, nanti ada di pandi.id, silahkan di searching. Nah, kemudian setelah kita ketahui, oh ini covid19.go.id ternyata resmi dari pemerintah Indonesianya, pemerintah pusat. Oke, berarti kita cari informasi yang ada di pemerintah pusat langsung mengenai COVID-19. Mungkin datanya tersedia banyak di sana ya. Set. Oke. Pusat udah tahu, sekarang ke provinsi. Ada nggak sih provinsi di Jawa Tengah ya? Oh, ternyata ada, corona.jatengprov.go.id. Oh, ternyata informasinya ada ya di sini ya, resmi lagi. Oke, sekarang ketahuan informasi resminya ada di mana. Kita rujuk ke sumber resminya langsung, jatengprov.go.id dengan subdomainnya corona. Untuk Jawa Tengah, untuk pusatnya kita mengarah ke COVID-19. Untuk yang provinsi lainnya bisa dicari tahu sendiri ya. Yang penting nanti belakangnya ada .go.id. Tapi biasanya sih untuk provinsi bisa belakangnya prof, ada profnya itu. Mungkin Jatim Prof, Jabar Prof, atau mana, Jogja Prof, atau di mana lagi. Itu bisa dicari sendiri ya. Nah, kemudian sekarang peran IT untuk mencegah maupun melawan COVID. Perannya apa sih? Sederhana, kita sebarkan informasi resmi dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi yang terupdate COVID-19 dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi tadi ya.
yang terupdate intinya. Kita sebarkan aja, kita informasikan, oh ini loh sumbernya resmi dari sini loh Bu, dari sini loh Mbak. Mungkin kalau nggak tahu ya dijelaskan sama yang agak mudah dikit, ini loh Mas Mbak yang resmi seperti ini di sini. Nah kemudian sumber informasi kawan-kawan ini adalah satu pintu ya. Usahakan satu pintu dari situs resmi COVID-19 dari pemerintah. Usahakan satu pintu. Jangan melalui pintu yang lain. Kalau udah tahu informasinya dari GoID, ya aksesnya ke sana. Pokoknya ke sana. Nah, seperti itu ya. Jadi itu untuk menangkal semacam hoax juga sih. Untuk menangkal berita hoax. Nah, kemudian yang terakhir, jangan kita buat atau malah menyebarkan informasi sendiri yang tanpa adanya rujukan dari situs resmi dari pemerintah. Jangan sampai kita membuat sendiri, apalagi malah disebarkan informasinya ke banyak lini media. Usahakan satu pintu dari pemerintah ya. Kita perannya cuma sekarang paling fokus di situ, sosialisasi. Kenapa disosialisasi? Karena itu adalah tingkatan yang ibarat kata paling berada di bawah, karena yang di atas sudah diurus sama pemerintah. Pemerintah sudah bikin website, servernya udah ada yang ngurus, data center udah ada, biayanya udah diurus semua, datanya sudah tersedia. Kita mau apa? Kalau kita cuma di rumah, kita WFH, ya mau sampai kapan? Dan masih ada banyak orang, banyak masyarakat yang nggak tahu loh, ini informasinya dari mana, ini dari kawan ini dari ibu ini, ya aku tahu ini dari ibu ini, tapi itu terpercaya enggak? Kadang saya sendiri juga dapat share-sharean dari WA lah, dari Telegram, itu dapat share, ini gambar dari mana ya ngambilnya, ini informasi gini dari mana, bener enggak? Gitu. Jadi usahakan satu pintu melalui GoID. Begitu ya dari pemerintah. Itu peran IT untuk sekarang adalah menyebarkan informasi yang resmi terupdate tentang COVID-19 dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ya kita nggak usah mikir ribet, bikin websitenya gimana, desainnya gimana, udah ada yang mikir. Kita tinggal bantu sosialisasi aja sampai ke pelosok mungkin. Yang nggak ada akses internet malah kita cuma bisa menjangkau dari sisi by telepon atau by apa, silahkan SMS mungkin seperti itu. Nah kemudian ini yang paling penting mau saya bahas, yaitu tentang sinergi. Saya mau mengajak sinergi IT yang insya Allah bisa membantu ya, apalagi kalau bisa menghentikan penyebaran COVID-19. Loh kok bisa dengan sosial dan informasinya jelas yang diambil dari pusat sampai ke pemerintah daerah dengan benar, websitenya udah benar, kita sampaikan secara baik-baik nih, wabah ini bahayanya di sini, kita emang ya benar, kita mau cari makannya di luar gini ya benar, tapi nanti dampaknya seperti ini begitu. Nah tugas kita cuma mensosialisasikan, entah mereka mau menganggap nanti loh saya makannya ada di luar, loh saya sekarang kerjanya di luar, loh saya sekarang kuliahnya di luar. Diliburkan ya kabarnya ya, diliburkan semua, aktivitas diliburkan. Nah seperti itu. Makan pun jadi mungkin agak ya sedikit bertenaga, harus menguras pikiran, gimana ya caranya makan, gimana ya ini dengan kita bersinergi mungkin insya Allah kita sinergi aja lah, nggak usah kita mikir
oh saya mau bikin ini sendiri, misalkan bikin produk ini sendiri nanti kita pasarkan sendiri, atau mau gabung uh, bekerja ke orang lain atau gimana, kita berpikir sendiri-sendiri. Misalkan kita menguasai bidang website, misalkan programmer, kita menguasainya dan kita mau menguasai bidang jaringan dan apa-apa, itu nggak usah dipikirin lagi sekarang. Sekarang coba sedikit lebih fokus lagi, gimana sih cara ngembangin potensi diri yang ada di teman-teman sekalian. Ya misalkan, oke, saya suka IT nih, tapi saya nggak 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 paham, nggak terlalu suka juga terkait teknisnya. Saya sukanya desainnya ngomong doang. Oh ya udah, kamu fokus di teman-teman fokus di uh, tetap fokus di non teknisnya. Kalau gitu, apa sih non teknis IT? Banyak, misalkan sales, marketing dan lain-lain, manager atau apa, itu kan bisa non teknis ya. Mungkin jadi HRD IT. Nah seperti itu. Jadi bukan hanya teknis, tapi namanya non teknis juga. Nah kita di sini mau menyampaikan sinergi IT itu untuk melawan COVID-19 ini seperti apa sih? Nah poin pertama ya, ini Anda yang ahli IT di bidang Anda masing-masing, saya tekankan lagi, di bidang Anda masing-masing. Mungkin ada yang ahli di bidang program, ya udah program dulu aja. Yang bidang jaringan, ya udah jaringan dulu aja. Yang bidang Android, iOS atau apalah, itu fokus bidang Anda dulu aja sekarang. Nah kemudian keahlian Anda seoptimal mungkin, bukan semaksimal mungkin ya, tapi seoptimal. Kita di sini nggak, orang IT biasanya mikirnya sendiri-sendiri biasanya loh ya, sendiri-sendiri. Oh aku pengennya gini nih, program aku maunya ya kayak gini, nggak mau mempertimbangkan aspek orang lain, programmer orang lain misalkan, kayak gitu ya. Nah sekarang kita pakai keahlian Anda seoptimal mungkin ya, karena sekarang ini sudah saatnya kaum milenial itu harusnya bersinergi, kerjasama. Kita nggak mungkin orang IT itu berdiri sendiri-sendiri ya, ini membangun usaha ini sendiri, yang satu sendiri ini bidang ini. Nah terus ini yang mau berkembang bareng-bareng satu visi misi gimana? Mau berdiri sendiri-sendiri, oke. Terus nanti kalau udah lumayan gede, omsetnya gede, kita pikir, oh ini pendapatannya kok cuma segini-segini doang ya. Ya udah ya emang segitu, karena karena teman-teman berpikirnya sendiri-sendiri. Nah untuk saat ini mungkin ya ini cara, mohon maaf ya bagi yang Islam, ini mungkin cara Allah yang menghadirkan keadaan seperti ini menuntut kita untuk bersinergi. Sebetulnya nggak berdiri sendiri-sendiri, tapi bersinergi. Bersinergi itu bersosial. Kita dituntut bersosial. Bersosiallah sesuai bidang Anda masing-masing ya. Nah kemudian untuk COVID-19 ini sosialnya berupa apa kita? Sinerginya berupa apa? Sinerginya kita berupa mungkin membantu tadi, seperti tadi mungkin ya, baru mungkin ya, kita mungkin bisa menyebarkan informasi yang tepat sasaran dari sumber resminya. Kita bersinergi bareng-bareng. Nah kemudian yang peduli dengan keadaan Indonesia sekarang maupun wilayah Solo dan sekitarnya ya, karena saya juga berada di wilayah tersebut, sedang berada di wilayah tersebut. Marilah kita bersinergi, mungkin bisa bersama kami, tim kami, atau bisa mempercayakan sinergi dengan yang lainnya. Silahkan, monggo. Yang penting jangan sendiri-sendiri. Kita geraknya
bareng-bareng, fokuskan visi misi, buatkan sama, ya udah maju jalan bareng. Insya Allah nanti dapat hasilnya lebih optimal. Nah, untuk saat ini kami Growtech ini sebetulnya sedang fokus untuk menggalang para IT untuk membantu, terutama untuk membantu mensosialisasikan informasi COVID ini dulu secara benar. Insya Allah kita mau galang ahli-ahli IT ya, seperti tadi ya saya bilang ya, sebetulnya nggak ahli nggak apa-apa sih, yang penting paham penggunaan aja, nggak apa-apa, nggak masalah penggunaan IT-nya. Yang penting seperti yang di atas, asasnya berasaskan bersifat teman-teman itu baik, jujur dan amanah. Udah cukup simpel itu aja. Nanti untuk urusan skill kita bisa bareng-bareng, upgrade bareng-bareng. Nah, kita sinerginya di situ. Sinergi untuk membantu sosialisasi COVID-19. Kita membantu menyebarkan informasi secara serentak, tapi tetap satu pintu dari pemerintah. Nah, entah nanti setelah insya Allah kalau wabahnya bisa hilang, bisa sembuh, entah nanti silakan teman-teman mau bersinergi terus dengan kami atau dengan yang lainnya, silakan, monggo. Saya hanya memberikan sedikit gambaran ya. Yang penting saat ini adalah IT, bukan saat ini, nanti seterusnya harusnya IT itu saling bersinergi, bukan saling berkompetisi. Itu yang ada di kehidupan ya. Kalau yang ada mungkin di bangku sekolah dan bangku perkuliahan mungkin masih mengenal yang istilahnya berkompetisi. Tapi dalam kehidupan nyata kita harusnya nggak berkompetisi. Kalau berkompetisi itu dalam hal mungkin kalau dalam Islam ya, karena saya agama Islam, mohon maaf, karena saya Islam, jadi kalau berkompetisi itu yang mendapatkan banyak pahala, nggak apa-apa. Kita berkompetisi mendapatkan banyak pahala, banyak-banyakan pahala, nggak apa-apa. Tapi kalau urusan di kehidupan dunia, kita sinergi lah. Kita bersinergi saja. Kita anggap kompetitor itu ya seperti kawan sendiri gitu aja. Kita anggap seperti rekan sendiri. Oh ya, ternyata temanku itu hebat ya, bisa bikin kayak gini. Tapi saya kan juga bisa bikin. Nah, saya kan juga bisa bikin. Atau malah sebaliknya, oh saya nggak bisa bikin nih, tapi teman saya bisa bikin. Tapi saya bisa ngomong, tapi teman saya nggak bisa ngomong. Dalam saya ngomong nggak bisa nyales. Ya udah, gabung aja, nyales sama kamu bisa sales dan yang satunya bisa produksi. Ya udah, gabung aja. Nah, di sini saya dulu ya cuma gitu. Bangun tim ini juga semua berlandaskan saya ini bisanya sebetulnya teknis juga bisa sih sedikit-sedikit, non teknis juga ya sedikit-sedikit. Nah, saya lebih pengen menguasai di bidang market, mungkin di bidang marketnya, bidang pemasarannya, dan teman saya bidang produksi. Ya udah, kita gabung di bidang situ, kita gabung jadi satu. Kemudian ketemu rekan-rekan yang lain, ketemu, akhirnya alhamdulillah jadi 9 orang tadi. Nah, kemudian ini untuk donasi terakhir aja. Nah, seperti yang saya bilang ya, sekarang ini adalah saatnya sosialisasi COVID-19 adalah nomor 1. Sementara saya nomorkan 1. Karena kenapa nomor 1? Karena kalau kita nggak kunjung selesai menghadapi wabah ini, kita mau gerak lagi gimana? Kita mau ketemu orang lagi gimana? Kita mau silaturahmi dengan yang lainnya lagi gimana? Masa silaturahmi hanya mengandalkan internet kayak gini? Kita kan juga butuh yang namanya bertemu langsung ya, bertatap muka. Manusia itu diciptakan atas dasar sosial ya. Manusia itu makhluk sosial, jadi nggak bisa berdiri sendiri-sendiri.
ketemu satu, ketemu dua, ketemu yang lainnya, ketemu banyak orang, menjalin silaturahmi, menjalin keluarga, seperti itu ya. Nah, ini yang paling pokoknya, jangan sampai ditunda sosialisasi ini. Semakin ditunda mungkin penyebaran semakin luas, dan kalau semakin luas penanganan juga semakin besar juga. Kita juga kadang kasihan juga, saya nggak kadang ya, sebenarnya sudah kasihan sejak dari dulu sih. Gimana medis, beritanya di TV, medisnya kita garda depannya menangani seperti itu. Mereka juga punya keluarga, nggak bisa ibarat kata bertemu dengan keluarga pun masih mementingkan dari sisi menyelesaikan wabahnya dulu ini selesai baru ketemu keluarga. Dengan kita yang yang punya rumah ya, kita cuma berdiam diri di WFH seperti ini, nggak berdiam ya, intinya kita juga belajar WFH atau bekerja, work from home, bekerja dari rumah ya, dengan internet itu pun yang bisa difasilitasi internet, mungkin yang nggak difasilitasi apalagi yang nggak punya rumah lagi, apalagi gimana itu kalau wabah COVID-nya nggak kunjung selesai, gimana itu, gimana kita mau ya emang pemerintah ada kabar apa namanya menyalurkan bantuan berupa dana dan apa itu ya, berapa triliun atau berapa itu dari itu nggak tahu juga itu sampai apa nggak tahu. Nah, ya kita yang orang-orang terdekat yang tahu, misalkan temannya dulu bukan temannya, keluarganya lagi nggak ada pemasukan, nggak ada apa ya, kita bantu. Kalau kita punya pemasukan kita bantu, kita sinergi saja, kita kerjasama seperti itu. Yang cara dari dekat lah yang kita bisa jangkau ya kita jangkau dulu. Nah, kemudian sebetulnya tim saya minta tolong untuk sambungkan kami ke daerah pelosok, sampai ke pelosok Indonesia yang bisa Anda jangkau, yang bisa teman-teman jangkau ya, melalui media apapun silahkan, terserah, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, terserah, mau media apapun yang bisa Anda jangkau, terserah, silahkan, atau by telepon langsung, silahkan. Tolong informasikan ke kami bahwa tim kami siap menyediakan, insya Allah siap menyediakan dari sisi teknologi untuk menunjang kebutuhan dari sisi UKM ya. Mungkin fokusnya lagi sekarang masih di bidang pendidikan, silahkan tolong informasikan ke saya, ke kami, informasi apapun. Saya menerima informasi yang berkaitan dan yang bersebab COVID-19 ini. Silakan saya sediakan platform untuk seperti ini, platform untuk webinar, mungkin platform untuk apa, bersosialisasi lewat online. Kami sediakan, silakan, monggo mau digunakan secara gratis, silakan, selama wabah ini masih ada ya. Silakan pergunakan untuk yang guru atau yang apa, silakan. Dan informasi mengenai data pribadi, insya Allah tidak akan kami pergunakan untuk aktivitas jual beli. Insya Allah tidak akan kami gunakan untuk aktivitas jual beli. Saya tekankan, tidak kami pergunakan untuk aktivitas jual beli. Nah, kami membutuhkan sukarelawan IT yang sebanyak mungkin untuk mendukung program sosialisasi ini. Silahkan mengunjungi alamat ini, yang utama ada di karir.broadcast.com, nanti cari yang di bagian pemateri online. Silahkan yang mau bersinergi dengan kami, silahkan mendaftar lewat sini, boleh.
Mohon maaf, ini kata kuncinya ada pemateri online ya, nggak apa-apa, nanti saya sortir subjeknya dibedakan, misalkan tambahi COVID-19 atau apa, silakan nanti informasikan ke saya. Yang IT ini yang mungkin ya mungkin WFH dari rumah, atau yang belum bisa bekerja juga atau mau berkarya, silahkan, saya butuh sukarelawan IT untuk kami mau mensosialisasikan COVID-19 ini melalui tim kami dan melalui komunitas ini, komunitas Paguyuban Linux Solo. Silakan join, nggak apa-apa, nanti setelah COVID reda mau lanjut kita berbisnis, kita mau ngapa ya silahkan, atau enggak ya silahkan, monggo kerso. Yang penting saya butuh karyawan IT sebanyak mungkin, kami butuh, sangat butuh, karena saya melihat ya, bisa melihat ya, saya kurang tahu juga kenapa bisa melihat juga, kenapa kok setiap saya bertatap dengan orang yang IT misalkan, kok mereka kadang berpikirnya cuma berpikir sendiri, gak, ibarat kata jarang sekali yang bisa bersifat terbuka. Intinya mereka bisa menerima masukan dari arah mana saja, dan mereka filter ya, nggak asal dimasukkan ya, difilter ya, tapi ya yang positif dipakai, yang negatif ditinggalkan. Nah, yang paling penting untuk sinergi kali ini adalah jangan selalu bersifat sendirian. Teman-teman jangan sifat sendirian, teman-teman IT ya, karena kita saatnya adalah bersinergi melawan COVID. Dan tunjukkan bahwa teman-teman itu hebat, dan teman-teman, saya ulangi lagi, tidak sendirian. Teman-teman adalah keluarga, kami juga. Kita itu adalah keluarga, jangan lupakan itu ya, kita adalah keluarga. Saling bantu dan ciptakan support system yang baik. Support system itu apa? Support system itu seperti punya lingkungan, punya kawan, punya keluarga, punya saudara yang selalu mensupport kita dalam keadaan entah itu kita sedang naik atau sedang turun atau sedang netral, entah di mana posisinya, itu mesti dia selalu ada, dia selalu hadir, insya Allah. Itu yang namanya support system yang baik. Ciptakan saat ini, segera ciptakan support system yang baik. Ini sebetulnya Anda karakternya kuat, insya Allah support system cepat. Nah, uluran tangan dan peran Anda itu sangatlah penting, karena itu adalah kunci untuk membantu negeri kita ini untuk melawan COVID-19. Jangan sendirian, intinya ya, jangan sendirian ya. Kita bersama maju bareng. Ayo para IT bergerak front end, garda depan. Itu COVID-nya siapa? Kita IT, kita IT ya, kita para IT, ada kata kunci para, semua IT ya, bekerja dan berkaryalah bersama untuk menaklukkan COVID-19. Namun jangan lupakan Tuhan yang menciptakan Anda ini ya. Berdoa, kemudian berpikirlah sejenak. Sekarang jawabannya silahkan
berpikir dulu. Nanti sambil saya saya nggak menerima langsung, nanti saya nggak menerima tanya jawab langsung suara ya, melalui ketikan saja, melalui chat. Ya, bantu Indonesia ya, melawan COVID-19 teman-teman. Segera selesai mudah-mudahan COVID ini. Amin. Kemudian nanti bisa berkarya, bekerja, dan kita mau bersinergi, silakan. Saya buka selebar-lebarnya. Nah, itu sekian materi sedikit, bukan materi, sedikit ajakan malah, atau melalui tim yang lain. Nah, untuk mengkontak kami ada di sini ya kontaknya. Silahkan melalui telepon langsung boleh, WhatsApp, Telegram, Facebook, ini COVID ya. Tinggal klik. Halo, halo. Halo. Ya, tes. Saya terputus di mana ya tadi ya? Kok ini tiba-tiba keputus ya? Ini sama mas, punya saya juga putus ini, mati lampu punya saya. Oh gitu ya. Oh ya ya ya. Ya ini soalnya saya di kantor sih. Oh ya 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 ya. Eh, ini tapi tadi teman-teman yang lain ada yang berhasil nyimak saya sampai akhir nggak ya? Ada yang ditanyakan, langsung tanya jawab aja langsung, nggak apa-apa ini terkait yang saya sampaikan tadi. Oh iya mas, siap. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa tulis pertanyaan di kolom chat. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini mohon maaf kebetulan tadi jaringan mati nih. Nggak tahu ini. Anginnya kencang banget. Silakan teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan silakan tulis pertanyaan di kolom chat, nanti bisa kita diskusikan bersama. Ya mungkin bisa dilanjut Mas Denny. Oh ya, ini yang masih stay di sini siapa ya? Saya mau tahu dulu ini yang masih stay, yang masih berada di webinar ini siapa ya? Coba angkat tangan coba. Coba chatting. Oh iya, Pak Wisnu Sanjaya ya. Ya, yang lainnya. Mohon maaf ya tadi kayaknya terputus, entah karena apa kurang tahu juga saya. Karena baru pertama kali ini menggunakan ini apa ini? Jitsi atau apa ini ya? Kurang tahu ini.
tadi pada Ya. angkat tangan, Mas. Sudah pada angkat tangan. Gimana? Sudah pada angkat tangan tadi. Oh, udah ya? Sudah, Mas, sudah. Oh, ya, 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 ya. Kok. Nah, sekarang mau sedikit, ya udah ini karena pertanyaan belum ada ya. Saya mau sedikit memberikan apa ya, sedikit tips gimana sih bersinergi IT itu di era milenial. Gimana sih caranya sih? Bukan caranya ya, gimana sih? Gimana sih? Intinya bukan caranya ya. Gimana sih mau melakukannya? Jadi poin pertama, kalau dalam dunia IT itu yang paling bahan dasar, paling dasar itu adalah bukan internet ya. Saya nomor satu kan bukan internet. Yang paling dasar itu adalah kita harus punya teknis ya ini ya. Teknisnya ya, kita pertama modal harus punya komputer dulu minimal. Kita harus punya komputer. Nah, dari komputer kita tahu nanti komputer tersebut bisa dijadikan sebuah desktop ataupun server. Oke, itu dasarnya ya. Sekarang ada internet itu karena adanya desktop maupun server. Jadi ada yang request dari usernya, request permintaan ke server, nanti di server merespon, dibalikan lagi ke usernya. Nah, itu karena dulu sebelum timbul istilah internet, namanya masih apa ya? Mungkin intranet, itu internet udah zaman 90-an, mungkin 80 atau 90 ya, internet. Mungkin masih jaringan lokal lah. Masih jaringan lokal, tapi lama-kelamaan komputer saling dihubungkan, mana-mana dihubungkan, akhirnya timbullah istilah internet. Nah, sekarang menjadi sangat vital ya, internet. Nah, kalau pada dasarnya tadi kan kita harus punya komputer ya, komputer yang dijadikan desktop maupun server. Nah, gimana cara melakukan sinergi IT? Apa hubungannya melakukan sinergi IT dengan punya komputer, server, maupun desktop? Nah, pertama ya, sebetulnya yang bergerak paling utama dulu itu dari sisi server sebetulnya. Kita harus punya server dulu. Kalau mau bersinergi sekarang ya, sinergi IT zaman era milenial sekarang, kita harus punya server dulu. Nah, server kita sekarang budgetnya berapa? Kalau kita server cuma punya budget ratusan ribu, jutaan rupiah, nggak sampai puluhan juta, ya jangan punya server. Jangan berharap punya server sendiri ya. Nah, tapi di zaman era milenial sekarang ini, kita udah punya teknologi yang namanya VPS atau cloud VPS ya. Nah, itu mungkin dengan budget ratusan ribu maupun jutaan udah kecakup, VPS pun udah bisa kecakup. Nah, dengan seperti itu ibarat kata kita udah punya server sendiri. Gimana bersinergi? Cara bersinerginya dengan kita memiliki VPS ataupun cloud VPS. Tentunya mungkin butuh sekarang yang namanya
interface ya. Interface bisa dalam bentuk website mungkin, atau Android aplikasi, atau iOS, atau yang lainnya, atau sistem operasi yang lainnya ya. Nah, sekarang sinerginya kalau udah punya Cloud VPS misalkan, itu gimana cara memanfaatkan Cloud VPS buat bersinergi ke banyak tim. Gimana bisa mengakses satu jalur itu diakses dengan secara bersamaan. Tapi mengakses itu seperti kita punya roda, jadi berputar terus. Rodanya selalu berputar. Itu yang namanya bersinergi sekarang, era milenial sekarang ini. Salah satu kuncinya adalah kalau budgetnya rendah, VPS atau Cloud VPS. Saya lebih menyarankan itu sih daripada share hosting ataupun yang lainnya. Saya lebih menyarankan itu dulu. Kenapa harus itu? Karena dengan itu kita sudah punya akses root. Kita mau ngapain server boleh, seperti pilih kita sendiri ya. Walaupun kita nggak punya server realnya, hardware-nya kita nggak punya, cuma punya softwarenya aja. Kita punya softwarenya, kita beli, kita sewa. Nah, seperti itu ya. Manfaatkan cloud itu untuk bersinergi. Tipsnya seperti itu sih. Manfaatkan cloud VPS untuk bersinergi. Budgetnya misalkan ya, oke, ternyata cloud VPS budgetnya sekarang untuk kebutuhan, misalkan kebutuhan untuk sekarang ini pendidikan ya, mungkin ya, pendidikan atau sosialisasi COVID misalkan, itu beda ya kebutuhannya. Yang buat traffic besar, yang gede, atau CPU core CPU-nya yang gede atau gimana, itu selalu tampilkan. Oh iya, mohon maaf Pak Wisnu Sanjaya, ini mengingat kuota saya terbatas Pak, jadi nggak saya tampilkan wajah saya Pak, mohon maaf. Karena nanti kalau tiba-tiba mati ya nggak bisa lanjut lagi Pak nanti Pak, mohon maaf. Tapi ini tak tampilkan sebentar ya. Ya mungkin bisa ditambahkan sebentar gitu Mas. Oh ya, biar bentar ya. Juga wajahnya mana gitu. Mungkin teman-teman yang lain mungkin penasaran. Oh ya. Bentar. Ini sudah kelihatan belum ini? Belum Mas, belum. Belum ya? Bentar. Saya pakai HP untuk kameranya soalnya. Bentar. Udah ini. Gimana Mas jadi? Oh ya. Oke, Pak Wisnu Sanjaya ya.
Wah, halo Pak Wisnu. Wah, pakai jaringan apa Pak? Wah, kayaknya lancar jaya ini. Ini punya saya di sini mati lampu Pak. Ini gensetnya dinyalakan. Jadi. Sering terputus ya Mas Arif ini ya, webinarnya ini ya. Gimana Mas? Nah ini udah bisa Mas. Sering terputus ya ini webinarnya ini ya. Apa ini Jitsi ya? Ya ini kembarannya Jitsi mungkin ini Mas, 8x8. Tapi ini Oh ya ya. yang stabil sih Mas. Kemarin pas waktu saya coba-coba itu. Oh lain kali minta ditampilkan seperti ini ya videonya ya. Oh iya ya. Oke, dilanjut Mas. Silakan Mas. Halo Mas Denny. Wah ini kayaknya Mas Denny terputus nih kayaknya. Ya ini mungkin beberapa yang saya simpulkan dari Mas Denny tadi mengenai sinergi IT, jadi mari kita sama-sama berkolaborasi, intinya itu berkolaborasi, satu visi, satu misi untuk menyebarkan informasi-informasi mengenai berita COVID-19 tanpa hoax ya. Jadi yang saya tangkap tadi dalam hal berita, mari kita sharing, kita tangkal itu berita-berita hoax dan kita sosialisasikan ke masyarakat khususnya di sebelah kita, di tetangga kita tentang mengenai informasi COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia ini. Ini hujan ya, di kebanyakan udah pada laporan hujan. Ya, ini tadi sempat putus, tadi nggak tahu tiba-tiba mati lampu. Ini saya ini saya masih di kantor sih ini.
Ini pakai wifi kantor nih. Jadi ya putus-putus. Tadi putus soalnya juga mati tadi, apa listriknya mati semua. Nah ini mungkin ada yang bertanya mungkin. Ini nggak ada yang tanya ya. Coba cek dulu ini yang dengar suara saya siapa aja nih. Cek. Coba itu pencet ikon tangannya itu raise hand. Pak Wisnu dengar suara saya Pak? Pak Wisnu. Dengar. Itu udah ngacung loh. Oh, ngacung. Dengar ya? Ngacung aku. Halo. Dengar nggak Mas? Ngacung. Dengar. Iya, udah. Wah, gak ada snacknya Pak. Snacknya gak ada. Snacknya nanti di Wah ini yang masih bisa interaktif ada berapa ini? Coba. Oh ada. Ini Mas Denny kayaknya kelopot ini kayaknya. Mas Abi, halo Mas Abi. Dengar suara saya Mas? Dengar Mas, dengar. Ini dilanjut Pak Wisnu apa nunggu Mas Denny nyambung lagi nih? Lanjut aja Mas. Di Telegram udah bilang sudah gitu Mas Denny. Oh ya. Mungkin Mas Abi bisa menambahkan? Ada sih Mas kayaknya Mas. Langsung lanjut aja. Oke, langsung lanjut. Ini tadi saya menambahkan lagi nih trik-trik yang harus dipunyai oleh orang IT tadi. Yang pertama punya komputer sebenarnya, punya komputer atau punya laptop, bisa disetting desktop ataupun server. Terus memiliki budget untuk menyewa VPS. Ya, ini mungkin nanti lebih ke pembahasan teknik. Jadi maksud Mas Denny Ismail tadi mungkin maksudnya kita bisa bersinergi dalam hal informasi. Jadi kan kita orang IT bersinergi melalui informasi yang bisa kita sosialisasikan ke masyarakat luas, khususnya di sekitar kita. Mungkin itu. Jadi kalau ini tadi nggak ada yang tanya ya, waduh, nggak ada yang tanya. Oke, kalau ini nggak ada yang tanya lagi nih. Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjut apa break ini? Nanggung banget ini waktunya. Break aja dulu. Oh ya, kita break sebentar aja ya. Ya, snack masing-masing. Snacknya masing-masing dulu. Silakan kalau Mas Abi ingin ngobrol-ngobrol. Ini Mas Rifki masih nyambung enggak ini Mas Rifki? Mas Rifki, halo Mas Rifki. Iya, halo. Oh. Wah, gimana Mas kabarnya? Baik. Ada, saya tidak ngapa-ngapain deh. Nanti saja di akhirnya.
Gerak dari rumah, gerak dari rumah. Iya. Bisa ya Mas ikut. Nanti jam berapa nanti Mas? Bentar. Nah sebenarnya tadi jam setengah 3 sampai jam 3 tadi sebenarnya pengennya. Apa lanjut aja ya Pak? Ya, nggak apa-apa, tapi lanjut saya sebentar tok sampai ngasar, nggak apa-apa. Ya ini Nanggung. nanggung Lah ya, sebenarnya. ya nggak apa-apa, boleh. Break aja dulu gimana? Nah, saya senangnya break. Break dulu nanti Oh ya, jam ya udah. 3.20 kan habis asar kita lanjut lagi gitu. Iya. Oh ya, ya Siap. udah. Ya. Itu aja sih Pak. Jangan lupa cuci tangan. Ya jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia. Baik. Ya Pak. Pak Wisnu ini aktivitasnya apa aja nih Pak di rumah nih? Wah, yo at home berbahagia yo ning omah. Yan Fauzan. Yan.
Waduh.com, KPK kerja anjay, orang. Oke, kita lanjut habis asar ya. Ini waktunya udah mepet banget. Nanti bisa dilanjut sama Pak Wisnu untuk materinya yang akan membicarakan atau yang akan mengasih seputar pengalaman beliau menggunakan Linux. Ya, nanti bisa sama Pak Wisnu. Halo Mas Fajar. Halo, Ini pakai jaringan apa Mas? Kok lancar Mas? Telkom, Telkomsel Mas? Telkom Sukarjo. Pakai Indium. Oh, pakai IndiHome. Oh, Enggak putus-putus ya Mas? tadi putus-putus, soalnya pakai radio ini. Ini Mbak punya guru. Masih Ya. nembak. Oh, Ya, tapi sana pakai Indium. Tuh. langganan 10 apa 20 Mas? 50. Wah, 50. Hmm. Disebar lagi enak itu Mas. Ini punya sekolah kok. Oh, gitu. Saya di sekolah ini. Oh, di sekolah ini Mas? Oh. Piket. Oh, belum pulang toh Mas? Belum, jam 4.
jam 4. Ya. Kirain di rumah, ini kan banyak yang di rumah tadi. Saya juga di kantor ini tadi mati lampu juga. Tinggal 3 orang nih. 1, 2, 3, 4. Ya mas, nggak apa-apa sih, ini udah tak live stream di YouTube juga sih. Oh. Nggak saya stop ini juga, biar panjang. Tadi Mas Denny malah putus-putus. Ya, 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 ya. Kebetulan Mas Denny juga baru pertama sih ini pakai si Jitsi ini kan, platformnya mirip-mirip Jitsi nih. Tak kira pakai yang Jitsi kemarin itu. Nah, yang kemarin itu yang versi lokal itu masih banyak kekurangannya sih, masih nggak bisa di live stream, nggak bisa di record. Terus kayaknya lebih beratan ketimbang yang ini. Oh. Yang Ya. Indo BSD kemarin tuh tak coba itu malah nyambung itu relogin, moderatornya malah relogin. Resikonya enak banget ya.